kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati Ibu Mariatuni selaku Ibu Kepala Sekolah SD Cengkareng Barat 01. Yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan Bapak Royani SPD. Yang saya hormati Ibu Herawati selaku narasumber yang akan menyampaikan materi pada siang hari ini. Serta yang saya banggakan Bapak Ibu Guru SDN Cengkareng Barat 01 yang telah hadir pada hari ini. Bersyukur atas rahmat dan karunia yang Tuhan Yang Maha Esa berikan kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam keadaan sehat serta bahagia. Pada acara pemaparan dalam penyebaran pemahaman dan pengalaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Herawati, izinkan saya sebagai pemandu acara untuk menyampaikan serangkaian acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan oleh saya sendiri selaku MC. Lalu yang kedua adalah sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kami yaitu Ibu Mariatuni. Selanjutnya pemaparan aksi nyata budaya positif. Lalu sesi tanya jawab dan saran pendapat. Dan selanjutnya foto bersama. Dan diakhiri dengan penutup doa oleh Bapak Royani. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara pada siang hari ini, mari kita sama-sama membukanya dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, dan selanjutnya Bapak Ibu kita lanjutkan pada acara sambutan oleh Ibu Kepala Sekolah kami yaitu Ibu Mariatuni. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Royani SPD selaku Wakil Kepala Sekolah Kesiswaan. Yang saya hormati Ibu Herawati, Wakil Kepala Sekolah selaku kurikulum. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru, terima kasih atas kehadirannya, sudah menyiapkan waktunya untuk mensupport teman kita Ibu Herawati dalam melakukan aksi nyata calon guru penggerak. Saya pribadi sangat bangga kepada para guru yang selalu berusaha untuk berinovatif, mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan teknologi, dan juga mengikuti keputusan-keputusan pemerintah, diantaranya adalah calon guru penggerak. Semoga proses sosialisasi atau paparan aksi nyata budaya positif yang akan dibawakan oleh Ibu Hera berjalan dengan lancar, dan ini adalah sebagai tugas ya untuk memenuhi kelulusan CGP. Semangat terus Bu Herawati, semoga sukses dan lulus dan bisa mengatasi segala
kesulitan. Mungkin itu aja sambutan dari saya. Sukses, bermaju terus, pantang mundur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Maria Tunik atas sambutannya untuk kita, sehingga menambah motivasi dan semangat kita untuk jauh lebih baik lagi. Terima kasih sekali lagi. Baik Bapak Ibu yang saya banggakan, acara selanjutnya yaitu acara inti kita, yaitu pemaparan aksi nyata ya Bu Heraya, sekaligus mendesiminasi kepada kita semua tentang budaya positif di sekolah. Kepada Ibu Herawati dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Maria Tunik SPD selaku Kepala Sekolah SD Cengkareng Barat 01. Yang saya hormati Wakasek Bidang Kesiswaan Bapak Royani SPD. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru, rekan-rekan seperjuangan saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat berkumpul untuk menyaksikan paparan yang akan saya tampilkan sebagai bekal untuk memenuhi tugas dari CGP, yaitu aksi nyata budaya positif, tepatnya di modul 1.4. Mohon maaf sebelumnya, saya berdiri di sini bukan untuk menggurui, tapi kebetulan saya hanya lebih dulu saja. Insya Allah kedepannya teman-teman semua pastinya akan menjadi anggota CGP di angkatan berikutnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Tanpa perlu banyak bicara, saya akan langsung memaparkan tentang aksi nyata budaya positif yang insya Allah nantinya bisa kita terapkan di sekolah kita. Sebelumnya, salam dan bahagia juga untuk kita semua. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Pada kesempatan ini, tadi sudah dibacakan oleh MC susunan acaranya. Dilanjutkan dengan kegiatan inti, yaitu tentang budaya positif. Sebelumnya mungkin saya akan refresh dulu di mana filosofi pendidikan Indonesia menurut Ki Hajar Dewantara ini adalah ada di modul 1.1, yaitu siswa merupakan fokus utama dalam pembelajaran, di mana guru sebagai panutan dan menuntun siswa untuk mengembangkan kemampuannya sesuai bakat dan minatnya sehingga mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Adapun nilai dan peran guru penggerak yang kami dapati dari modul ini adalah yang pertama, berpihak pada siswa, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif. Adapun visi yang saya tuliskan di dalam tugas-tugas modul saya sebelumnya adalah meningkatkan rasa percaya diri murid untuk menggali jiwa kepemimpinan yang mandiri. Dan budaya positif yang akan saya sampaikan pada materi hari ini yaitu penerapan disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Sehingga nantinya akan endingnya itu akan kita berupaya untuk merubah atau memperbaiki pendidikan di Indonesia yang sebenarnya sudah baik tapi menjadi jauh lebih baik. Seperti yang kita ketahui bersama-sama, yaitu tentang profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila itu terdiri dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang pertama materinya yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelum kita membahas tentang budaya positif, pastinya kita harus memahami dulu apa itu disiplin. Disiplin adalah sebuah kegiatan yang bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Adapun disiplin positif itu pastinya akan hidup lebih teratur, lebih tertib, dan kepatuhan. Ada kesadaran diri untuk kepatuhan pada peraturan. Pada saat ini, kita sering menerapkan kepada siswa-siswa kita, bila tidak disiplin itu akan diberikan hukuman. Padahal hukuman harus dihindarkan. Kenapa? Karena ada cara lain kita memberi pembelajaran ke siswa kita selain hukuman. Adapun disiplin positif ini bertujuan untuk menanamkan motivasi pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Adapun nilai-nilai kebajikan itu selain dari profil pelajar Pancasila itu sendiri adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri, serta bertoleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan mau untuk berkomitmen. Dalam melakukan disiplin positif, alangkah baiknya kita mulai dari kelas kita terlebih dahulu, yaitu dengan membuat keyakinan kelas dengan tujuan untuk memotivasi melakukan sesuatu yang terbaik. Adapun teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kita masuk ke berikutnya. Di sini maksudnya motivasi perilaku manusia adalah motivasi merupakan dorongan yang timbul dari diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Adapun alasan-alasannya adalah yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Seringkali anak-anak untuk menghindari hukuman mereka melakukan sesuatu di mana mereka disiplin itu karena takut, semata-mata takut dihukum saja oleh gurunya. Padahal itu akan mengakibatkan ketidaknyamanan dan itu bersifat motivasi ekstrinsik. Dan yang kedua, mendapatkan imbalan. Mereka melakukan sesuatu hanya karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini disebut dengan motivasi bersifat ekstrinsik. Dan yang ketiga, inilah tujuan kita, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar dan akan nilai kebajikan dirinya, sehingga akan memiliki sifat yang lebih tulus, di mana motivasi ini bersifat intrinsik. Jadi dari ketiga motivasi ini yang terbaik yang mana, Ibu Bapak? Yang ketiga, yaitu menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Ini adalah 3 teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama tadi yang sudah saya sebutkan, yang kedua untuk mendapatkan penghargaan, dan yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri yang mereka percayai. Kalau kita sudah menerapkan ini, insya Allah anak-anak akan terlihat ketulusannya, baik ada atau tidak ada yang mengawasinya. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman untuk jangka panjang.
panjang. Murid akan tersakiti, perilaku mereka akan lebih agresif, serta murid dapat membenci peraturan itu sendiri. Sehingga mereka menjadi takut. Biasanya peraturan itu dibuat oleh guru atau sekolah kita. Yang kedua adalah konsekuensi. Sesuatu yang harus terjadi memang tidak nyaman untuk murid, tapi dalam jangka waktu pendek. Memerlukan monitoring atau pengawasan, di mana penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Tetapi murid lebih menghormati peraturan yang dibuat oleh guru dan kesepakatan murid itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu restitusi. Mungkin ibu bapak agak asing dengan istilah restitusi. Nanti akan dijabarkan apa sih restitusi itu. Restitusi adalah menguatkan murid dalam jangka panjang, di mana murid mendapat penguatan atau masalah terpecahkan dengan ide mereka sendiri. Murid belajar bertanggung jawab pada perilakunya, fokus pada pemecahan masalah, serta menghormati dirinya dan orang lain. Biasanya restitusi ini adalah hasil dari ide-ide murid itu sendiri yang dituangkan, kita kumpulkan, setelah itu kita akan rangkum apa sih keinginan mereka. Jadi mereka lebih menyadari bahwa restitusi ini mereka buat sendiri, bukan guru yang membuat. Seperti yang tadi saya sampaikan, tidak disiplin itu tidak harus selalu diberi hukuman, tetapi kita akan mencoba dengan cara restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahannya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Di mana ketika murid berbuat salah, guru menanggapi dengan cara mengajarkan murid untuk mencari solusi seperti apa yang mereka inginkan, memperbaiki kesalahan mereka, dan mengetahui bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Di dalam restitusi bukan menebus kesalahan. Biasanya kalau menebus kesalahan itu konsekuensi, tapi di restitusi tidak menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan yang telah diperbuat. Memperbaiki hubungan antara teman, antara guru itu bisa juga. Adapun tawaran yang dilakukan bukan bersifat paksaan, menuntun melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang menjadi tindakan yang siswa tersebut lakukan, fokus pada karakter siswa, menguatkan, fokus pada solusi apa yang akan dicari atau yang akan dipaparkan oleh murid kita, serta mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kalau misalnya murid kita berbuat salah, bukan berarti dikeluarkan dari kelompok belajarnya, tetapi dicari solusinya bagaimana biar mereka kembali lagi bersama teman-temannya. Di sini kita akan membahas sedikit tentang perbedaan. Apa sih perbedaannya hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Hukuman, murid belajar menyembunyikan kesalahan. Kenapa? Karena mereka takut untuk dihukum. Konsekuensi, murid belajar taat aturan karena dia tahu kalau dia berbuat sesuatu nanti ada konsekuensinya yang harus mereka lakukan. Dan yang terakhir yaitu restitusi. Murid belajar memecahkan masalah. Misalnya kalau mereka telat, bagaimana caranya biar nggak telat? Berarti bangun lebih pagi. Itu termasuk restitusi. Hukuman mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Jadi lebih bersifat seperti ancaman. Awas ya, kalau kamu besok telat lagi, nah itu termasuk hukuman. Konsekuensi, mencoba mengontrol murid dengan penguatan positif. Ayo dong, jangan telat lagi. Restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali kontrol. Tanpa ditegur, dia tidak telat. Kenapa? Karena dia tahu jam masuk itu jam
06.30. Sebelum 06.30 siswa tersebut sudah hadir. Hukuman berdampak pada murid, yaitu dia bisa marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri, malu, nggak percaya diri. Itu adalah dampak dari hukuman. Sedangkan konsekuensi adalah kehilangan hak. Kehilangan hak maksudnya misalnya terkadang kita memberikan hukuman kepada murid. Oke, kamu nakalin teman kamu push up. Temannya pada ngerjain tugas, dia kehilangan haknya untuk mengerjakan tugas karena harus push up dulu di depan kelas. Sedangkan restitusi, anak tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Gimana caranya biar tidak kena hukuman? Mereka mengikuti pembelajaran sesuai dengan arahan gurunya, lebih ke bertanggung jawab. Adapun hukuman bisa dilakukan dengan tiba-tiba dan tidak diharapkan atau sangat melukai anak. Sedangkan konsekuensi sudah diketahui. Kenapa? Karena pada saat pembuatannya itu melibatkan guru dan siswa. Pada restitusi itu berupa undangan untuk mengadakan restitusi, yaitu mengajak siswa untuk menuliskan apa saja masukan mereka yang sekiranya mereka dapat mempertanggungjawabkannya. Jadi lebih kepada bertanggung jawab akan hal-hal yang mereka sudah ajukan. Hukuman dibuat oleh guru, konsekuensi dibuat oleh guru dan murid berdasarkan kesepakatan bersama, sedangkan restitusi murni dibuat oleh guru yang akan dibuat oleh murid yang akan disimpulkan oleh guru. Dan yang terakhir yaitu hukuman dapat menyakitkan. Guru menjalani konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, merendahkan, yang terkadang kita tidak sadar melakukan itu, di mana anak merasa malu di hadapan teman-temannya akibat kita menegurnya. Konsekuensi itu membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Misalnya, kalau dia mencoret-coret kertas temannya, maka dia harus menggantinya sebagai bentuk konsekuensi atas kesalahannya. Sedangkan restitusi yaitu menguatkan guru, menyebutkan keyakinan kelas, membimbing kerangka acuan berpikir restitusi murid, yaitu guru hanya mengingatkan kembali, ayo kamu melanggar keyakinan kelas yang mana. Sedangkan keyakinan kelas ini adalah hasil kesepakatan kita bersama. Oke, sebelum kita masuk ke keyakinan kelas, mungkin saya akan memberikan sedikit penyegaran. Semoga ibu bapak bisa membedakan yang mana yang berbentuk hukuman dan yang mana yang berbentuk konsekuensi. Oke bapak ibu, sekarang kita mau mencoba mencari jawaban yang sudah sesuai dengan materi yang tadi saya sampaikan, di mana hal-hal contoh yang berikut ini adalah yang biasa kita alami di dalam kelas kita. Sekarang kita akan menjawab bersama-sama nih. Bila anak mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena mereka datang terlambat ke sekolah. Menurut ibu, hal tersebut termasuk sanksi atau konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi Karo. Yang lain bu, ibu tuh kalau misalnya nyuruh nulis 100 kali itu konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Oke, jadi yang kita list nih hukuman. Karo jawabannya sendiri ya. Kita lihat hukuman kata ibu itu. Ternyata jawabannya adalah konsekuensi. Konsekuensi bu. Mereka tahu apa dampak dari yang mereka lakukan sehingga mereka harus melakukannya karena itu konsekuensi yang dibuat oleh guru dan siswa. Selanjutnya,
Siswa diminta untuk lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Hukuman, kayaknya semuanya hukuman ya. Kita lihat dulu. Yeay. Oke, lanjut. Ini biasanya yang kita kasih hukuman ke anak-anak. Maksudnya yang kita kasih ke anak-anak ya Bu. Terus membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Oh, kayaknya udah paham banget. Yeay. Next, murid diminta untuk push up. Main fisik nih Bu nih. Push up 15 kali. Termasuk konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Kita cek hukuman. Ya. Berarti Bu besok-besok nggak boleh Bu. Karena kita tidak boleh menghukum. Oke, yang terakhir, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke, kita cek konsekuensi. Luar biasa. Kayaknya harus nambah satu lagi. Berjemur. Nah loh, sering nih kita kalau pacaran ibu, kalau anak telat, ayo kamu belakangan. Dijemur dulu. Pukul 12 siang pula. Itu termasuk hukuman. Kita cek hukuman. Wah, hebat. Berarti dari 7 soal cuma salah satu. Luar biasa. Ini guru mana ya? Guru mana ya? CB01. Oke, kita balik lagi ya Bu ke keyakinan kelas. Kita lanjut ke keyakinan kelas. Di sini kita akan berusaha untuk membuat keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas ini yang akan membuat peraturan itu sendiri adalah anak-anak kita. Jadi kita hanya menampung ya Ibu. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, bukan berbentuk larangan. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, biasanya 3-7 maksimal, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, jadi yang tidak berlebih-lebihan. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat, berbagi pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu, jadi sifatnya fleksibel karena setiap angkatan murid itu berbeda-beda karakternya. Adapun prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Jadi kita akan memulai keyakinan ini dari kelas kita dulu. Semoga pada saat nantinya kita diberi kesempatan untuk membuat keyakinan sekolah. Adapun syarat-syaratnya adalah yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid di sekolah untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Mencatat semua masukan-masukan dari warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar, di mana semua anggota warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat. Selanjutnya, susunan keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Jadi tidak ada kalimat yang berbentuk larangan, tetapi lebih kepada himbauan. Yang keempat, yaitu meninjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan. Selanjutnya, ajak warga sekolah untuk menemukan nilai kebajikan
atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Contohnya, berjalan di kelas, dengarkan guru, datanglah tepat waktu, berada di bawah satu payung, yaitu keyakinan untuk saling menghormati. Selanjutnya, nomor 5 yaitu meninjau ulang keyakinan sekolah secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan menjadi beberapa keyakinan, maka jumlah butir pernyataan keyakinan akan berkurang. Sebaiknya keyakinan sekolah tidak terlalu banyak, bisa berkisar antara 3 sampai 7 keyakinan saja. Bila mana terlalu banyak, warga kelas akan sulit mengingat dan akibatnya sulit untuk dijalankan. Selanjutnya, setelah keyakinan sekolah selesai dibuat, semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujui dengan menandatangani atau bisa jejak pendapat saja bahwa mereka sudah setuju. Langkah selanjutnya yaitu diletakkan di dinding kelas, di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Jadi secara tidak langsung mereka akan melihat secara terus-menerus, mau tidak mau akan terpatri dan menjalankan keyakinan kelas yang sudah dilakukan. Ini adalah salah satu yang sudah saya terapkan, yaitu keyakinan kelas di kelas 6D. Hasil kesepakatan kita di kelas yaitu yang pertama, karena di kelas saya itu ada beberapa siswa yang sering telat, bahkan ada siswa yang kalau telat nggak mau sekolah. Akhirnya kita sepakati bersama-sama, yaitu semangat datang lebih pagi biar nggak telat tujuannya. Yang kedua, saling menyayangi dan menghargai. Ini untuk menghindari konflik saling menjatuhkan atau adanya bullying di sekolah atau di kelas. Selanjutnya itu bersama menjaga kebersihan kelas. Kebersihan kelas bukan hanya tanggung jawab yang piket saja, tetapi bersama-sama menjaga agar kebersihan kelas dapat terus terpelihara. Dan yang terakhir yaitu membiasakan mengucapkan tolong, permisi, dan terima kasih, sehingga tidak ada teman-temannya yang merasa diremehkan atau diabaikan bila ingin meminjam sesuatu ke temannya, yang terkadang itu menimbulkan konflik sehingga terjadi keributan di dalam kelas. Ini yang sudah saya lakukan, yaitu keyakinan kelas 6D. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kita mengetahui bahwa kebutuhan dasar itu adalah hal yang sangat penting. Dari motivasi yang dimiliki manusia, kita juga harus menyadari bahwa setiap manusia memiliki kebutuhan dalam hidupnya, terutama 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Kenapa kita paparkan tentang 5 kebutuhan dasar manusia? Terkadang kita hanya menilai siswa kita bermasalah saja, tanpa mengetahui bahwa di balik itu mungkin mereka tidak terpenuhi akan 5 kebutuhan dasar tersebut. Karena satu saja mereka kurang, maka akan berdampak pada karakter siswa kita. Yang pertama, bertahan hidup itu termasuk kesehatan, rumah, dan makanan. Kita juga harus lebih peka terhadap kesehatan anak didik kita. Mungkin keadaan rumahnya yang kita belum tahu tempatnya, mungkin jauh, jadinya siswa tersebut sering telat. Serta makanan, terkadang kita juga melihat siswa-siswa kita ada yang jajan, ada yang nggak jajan. Nah itu salah satunya kita harus berusaha untuk peka. Kenapa anak ini nggak bergaul? Ada apa? Ada apa dengan 5 kebutuhan dasarnya? Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, memberi dan menerima kasih sayang dan merasa menjadi bagian dari suatu kelompok itu sangat membentuk karakter anak, di mana anak menjadi lebih percaya diri bila teman-temannya dapat menerima dia walaupun berganti-ganti kelompok. Terkadang kita melihat anak-anak kita ada yang beberapa ditolak
mau satu kelompok sama kamu. Nah, bentuk penolakan ini akan melukai hatinya karena merasa tidak mendapatkan kasih sayang dan penerimaan. Selanjutnya adalah penguasaan, yaitu keinginan mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, prestasi yang diakui, didengar, dan memiliki rasa harga diri. Terkadang anak-anak cuma ingin didengar keluh kesahnya sama kita. Terkadang anak-anak tidak bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan ke kita. Jadi timbulnya hanya ingin mencari perhatian, membuat kegaduhan di dalam kelas, padahal aslinya dia cuma pengen didengar, pengen bercerita. Yang keempat adalah kesenangan. Kesenangan yaitu kebutuhan untuk mendapatkan kesenangan dengan bermain, tertawa, bergurau, mengoleksi barang, dan melucu. Salah satu tujuan pendidikan kita adalah memberikan rasa bahagia kepada peserta didik kita. Jadi, biarkan mereka belajar dengan suasana yang bahagia, membahagiakan. Kalau seandainya tugas mereka sudah selesai, biarkan mereka untuk berbicara, ngobrol, tertawa, nggak apa-apa. Boleh kelas gaduh, tetapi pekerjaan selesai. Jadi kita yang akan mengarahkannya. Selanjutnya adalah kebebasan. Yang terakhir yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup, bebas bergerak, suka mencoba hal baru, dan tidak terpengaruh orang lain. Jadi mereka kalau misalnya kita memberikan kerja kelompok, biarkan ide-ide mereka yang berkembang. Kamu mau buat apa? Nanti tujuannya apa? Terus konsepnya seperti apa? Nggak melulu kita harus mengarahkan, tetapi biarkan anak-anak kita mengeluarkan ide-ide kreatifnya. Adapun dunia berkualitas yang dimaksud di sini adalah murid memiliki gambaran dunia berkualitas menurut versi mereka. Karena apa yang mereka inginkan atau cita-cita mereka mungkin kita sendiri kurang memahami. Salah satunya misalnya murid pengen jadi YouTuber. Kalau mungkin kita ngapain jadi YouTuber, itu bukan pekerjaan. Tapi mereka memiliki versi yang berbeda. Jadi tetap kita menghargai apapun pilihan anak-anak kita. Selanjutnya adalah murid memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki di dalam dunia yang berkualitas. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas, karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Karena syarat masuk ke dunia berkualitas adalah terpenuhinya satu atau lebih kebutuhan dasar manusia. Makanya kebutuhan dasar manusia itu sangat penting bagi anak-anak, dan kita harus lebih tahu bagaimana kondisi anak didik kita. Selanjutnya adalah 5 posisi kontrol guru dalam melakukan restitusi. Saya akan menyajikan contoh apa sih 5 posisi kontrol guru yang mungkin selama ini yang kita anggap benar ternyata belum tepat. Semoga paparan ini bisa mencerahkan kita. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren
yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana,
Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah, sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya,
Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang... Oke, posisi mana Bu yang paling ideal? Yang kelima itu apa Bu? Manajer. Oke, kita lihat ya Bu ya. Ada penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Harapan kita di sini adalah semoga kita kedepannya akan menjadi guru yang berposisi sebagai manajer. Karena itu adalah yang terbaik. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi ini sebenarnya sama seperti restitusi yang awal yang saya sampaikan, di mana kita akan menanyakan tentang keyakinan, menstabilkan identitas, dan validasi tindakan yang salah. Saya kebetulan sudah menerapkan ini dan sudah mempraktekkan segitiga restitusi di dalam kelas saya. Tegar, kok masukin sampahnya ke dalam laci? Ayo keluarin. Lupa ya sama kesepakatan kelas. Kalau makan susu sama kue pasti ada apa? Ada kan? Bagus tadi tuh ya kita masukin ke laci. Kenapa sampai dari buatannya nah, biar Tegar lebih lagi, Ibu kasih tahu Tegar itu melanggar kesepakatan kelas nomor berapa? Nomor 3 bersama menjalankan bersama menjaga kebersihan kelas. Kalau saya lihat Tegar buang sampah di berarti itu melanggar atau melanggar? Oke, sekarang ditanya alasannya kenapa tadi Tegar kok langsung buru-buru masukin sampah ke dalam laci? Kalau misalnya nggak baik, kira-kira sampahnya dibuangnya ke tempat sampah. Kalau kehidupan seperti apa sih yang nantinya kita menjadi orang sukses, orang yang bertanggung jawab, atau menjadi orang yang dapat percaya? Kenapa sih? Bahwa kalau kita melakukan sesuatu yang baik, nanti dampaknya juga akan baik juga. Ya, dan juga tidak akan mengulangi lagi. Oke, Ibu Bapak Guru sekalian, itulah yang saya paparkan pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang saya paparkan ini membawa manfaat bagi kita semua. Saya kembalikan lagi kepada Ibu MC. Iya, luar biasa atas pemaparannya. Boleh kita beri tepuk tangan untuk Ibu Herawati. Terima kasih Ibu Herawati atas pemaparannya yang luar biasa. Mungkin ada beberapa guru yang sudah memahami, yang udah tahu nih. Ada juga hal-hal baru ya Bapak Ibu ya, seperti tadi teori kontrol, lalu restitusi. Mudah-mudahan kita semua memahami dan dapat mendesiminasi kepada murid-murid kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu, selanjutnya yaitu acara sesi tanya jawab dan saran pendapat kepada Ibu Herawati. Jika Bapak Ibu guru yang ingin memberikan saran pendapat atau ingin bertanya atas pemaparan yang barusan Bu Hera paparkan, silahkan. Saya kasih kesempatan kepada dua penanya pertama. Silakan Bapak Ibu, atau memberikan saran atau pendapat boleh.
Silahkan. Oke, baik Ibu Yati. Atau mau maju ke depan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kepada Ibu Hera, saya sedikit ingin bertanya yang mengenai hukuman dan konsekuensi. Saya kan tadi berpendapat tuh Bu Hera, yang anak disuruh nulis 100 kali, saya kan jawabnya hukuman. Kan itu 100 kali itu cukup banyak Bu Hera, memakan waktu dan tenaga juga. Kenapa tidak dikatakan itu merupakan hukuman? Begitu saja pertanyaannya. Tolong dijelaskan. Wah, luar biasa ya pertanyaannya Bu Hera. Berarti sudah paham sekali nih. Iya. Oke. Langsung dijawab atau ke penanya kedua dulu Bu Hera? Oke, penanya kedua. Silahkan. Ada yang ingin memberikan saran juga boleh, pendapatnya tentang pemaparan hari ini. Silakan. Oke. Pak Andreas ingin memberikan pendapatnya. Baik, Pak Andreas dipersilakan. Ya, bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mungkin saya sedikit berpendapat, dan tentunya pendapat ini positif untuk kita semua dari apa yang tadi sudah dipaparkan oleh Ibu Hera sebagai salah satu calon guru penggerak angkatan 7, di mana dia mengangkat tema adalah budaya positif ya Bu ya. Di mana memang tadi 5 kontrol tadi yang mungkin kita sebagai guru yang menitik beratkan kepada fokus ke anak, di mana anak itu merupakan suatu objek pembelajaran ya Bu. Mungkin kita sebagai guru untuk lebih mengakselerasi terhadap keterampilan kita dalam menguasai segala perilaku yang mereka miliki. Jadi mana mereka itu memang terpaparkan semuanya itu di kelas. Jadi terkadang apa yang mereka dapatkan di lingkungan luar dibawa ke sekolah, dibawa di kelas, dan mereka butuh perhatian. Dan apa yang dipaparkan oleh Bu Hera itu benar-benar menurut saya sangat bermanfaat untuk kita, termasuk saya, untuk sedikit banyak mengintrospeksi terhadap gaya pengajaran kita selama ini. Saya mengucapkan terima kasih atas paparan yang sudah disampaikan dan tentunya sangat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andreas atas penguatan yang bagi kita semua. Baik, sudah 2 penanya dan pendapat. Silakan langsung jawab ya Bu Hera. Terima kasih. Tadi kita ketemu soal yang 100 kali. 100 kali menulis, kita berjanji tidak akan terlambat lagi. Biasanya konsekuensi itu kita kembalikan lagi. Hukuman, kalau hukuman itu kan dibuat oleh guru. Kalau konsekuensi dibuat oleh guru dan murid. Nah, pada saat kita memberikan kepada siswa, kenapa dikatakan konsekuensi? Karena biasanya konsekuensi itu adalah hasil kesepakatan siswa dan guru. Bila kamu terlambat, karena kita tidak boleh bermain dengan fisik, kamu harus menulis. Jadi kita sudah lempar dulu ya di keyakinan kelas. Misalnya, kalau seandainya kamu terlambat, ibu nggak mau menghukum kamu dengan berlari. Takutnya kamu lagi sakit, tiba-tiba jatuh. Jadi pihak sekolah harus bertanggung jawab. Sekarang bagaimana konsekuensinya bila kalian terlambat? Nah, siswa biasanya akan nulis, Bu, berapa kali terjadilah percakapan atau masukan-masukan dari siswa. Bagi siswa yang sering datangnya selalu tepat waktu, pastinya ingin yang seberat mungkin. Tujuannya adalah biar satu kelas tidak terganggu dengan siswa yang terlambat. Jadi lebih kepada kesepakatannya. 100 kali itu lebih kepada kesepakatan. Bisa 20 kali, bisa 30 kali. Kemungkinan
Kalau di bawah itu tidak menimbulkan efek jera. Jadi biasanya penulisan 100 kali itu adalah hasil dari kesepakatan guru dan murid, makanya ditaruhnya di konsekuensi dan tidak menggunakan fisik untuk melukai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kami atas nama Satuan Pendidikan Kecamatan Cengkareng mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru yang sedang mengikuti CGP Angkatan ke-7 yang selalu memberikan budaya positif terhadap siswanya di sekolahnya masing-masing. Tentunya yang biasa dilakukan barangkali dari mulai masuk sekolah, terutama di pintu, Bapak Ibu guru sudah melakukan budaya positif terkait kepada siswa, memberikan atau menyambut dengan salam, ya, salam tangan, mencium tangan Bapak Ibu gurunya kepada guru-guru yang dilakukan oleh putra-putri siswa-siswanya di sekolahnya masing-masing. Tentunya harapan ke depan yang biasa dilakukan oleh anak-anak kita di sekolah yaitu dengan membudayakan membuang sampah pada tempatnya ketika setelah jajan di kantin, kemudian pembiasaan-pembiasaan yang budaya positif terkait di sekolah yang sudah dilakukan oleh anak-anak kita khususnya putra-putri, yaitu dengan pembiasaan setiap hari Jumat dengan melakukan kuliah yang dilakukan oleh Bapak Ustadz di sekolahnya masing-masing. Kemudian ada lagi budaya positif yang dilakukan oleh putra-putri dengan PJOK, yaitu dengan mengikuti kegiatan senam massal sehingga anak-anak berkembang sehat dan baik dan bisa mengikuti pelajaran setelah pulgar kesehatan setelah olahraga. Kiranya seperti itu, semangat selalu kepada Bapak Ibu guru khususnya angkatan ke-7 untuk CGP di Kecamatan Cengkareng. Sukses selalu, semoga Bapak Ibu sehat-sehat selalu dan maju ke depan. Semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ibu Maria Tuni, Kepala Sekolah SDN Cengkareng Barat 01. Saya akan memberikan testimoni aksi nyata dari Ibu Herawati SPD selaku guru di SDN Cengkareng Barat 01. Tema yang diangkat dalam aksi nyata ini adalah budaya positif. Budaya positif sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu, zaman nenek moyang. Tetapi pengaruh dari perkembangan zaman, perkembangan teknologi, budaya positif semakin terkikis. Ditambah lagi, belum lama ini bangsa Indonesia juga mengalami pandemi yang sangat berpengaruh sekali terhadap dunia pendidikan. Sehingga motivasi anak untuk berbudaya positif itu semakin tipis dirasakan. Berbicara dengan budaya positif itu tak lepas dari profil pelajar Pancasila yang ada di dalam kurikulum Merdeka yang telah digaungkan oleh bangsa Indonesia saat ini. Di dalam profil pelajar Pancasila terdapat dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Saya berharap melalui tema aksi nyata berbudaya positif, dimensi-dimensi yang ada dalam profil pelajar Pancasila nanti menjadi karakter bagi anak bangsa, terutama karakter anak-anak di SDN Cengkareng Barat
01. Pengaruh guru sangat besar untuk menanamkan karakter anak berbudaya positif. Harapan sekolah untuk CGP atas nama Ibu Hera nanti bisa menjadi penggerak bagi guru-guru di SDN Cengkareng Barat untuk menanamkan karakter budaya positif, sehingga anak-anak kita nanti menjadi anak-anak yang berkarakter berbudaya positif dan juga memiliki kecerdasan yang intelektual. Mungkin itu aja sambutan dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia untuk guru SDN Cengkareng Barat 01.